Singkong atau ketela pohon, Manihot utilissima merupakan makanan pokok ketiga setelah padi dan jagung bagi masyarakat Indonesia. Khususnya di daerah tropis, tanaman ini bisa tumbuh di sepanjang tahun dan memiliki daya adaptasi tinggi di setiap kondisi jenis tanah. Adapun kandungan pada tanaman ini merupakan kandungan kimia dan zat gizi berupa karbohidrat, lemak, protein, serat makanan, vitamin B1, mineral, dan masih banyak lagi kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan. Masyarakat juga banyak memanfaatkan seluruh bagian tanaman ini, mulai dari buah, batang, daun, serta kulitnya. Banyaknya industri rumahan di Kabupaten Malang kian menjamur, salah satunya industri rumahan milik Bapak Isnadi yang sudah puluhan tahun menekuni usaha pengolahan singkong untuk dijadikan bahan dasar kerupuk singkong. Usaha industri rumahan ini dimulai sejak tahun 2010 yang berada di Dusun Kasing, Desa Ampel Bento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Isnadi, seorang lelaki setengah baya selama sekian tahun, masih bertahan menekuni usaha pengolahan singkong bersama beberapa karyawannya. Bahan singkong ia dapatkan dari petani langsung dengan harga per kilonya 1.400 di daerah sekitarnya, juga luar daerah apabila kehabisan pasokan di desanya. Adapun proses pengolahan singkong di tempat Pak Isnadi ini memproduksi sebagai bahan mentah berupa cecek kerupuk yang dicampur dengan tepung tapioka. Mulai dari bahan baku hingga menjadi cecek atau bahan kerupuk yang siap diolah dengan berbagai rasa oleh pengepul dari Surabaya. Saat ditemui di tempat pengolahannya, ia sedikit menjelaskan tentang proses pengolahan dari singkong untuk menjadi bahan kerupuk ini membutuhkan waktu sekitar 4 hari. Nah, ternyata tidak semudah saat kita memakan kerupuknya ya sobat. Proses awal dimulai dari pengupasan bahan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Pak Isnadi, sementara karyawan lainnya menyiapkan proses lainnya, seperti membersihkan hasil kupasan serta menyiapkan adonan dari singkong yang sudah diperhalus dengan mesin. Juga ada sebagian yang sibuk menyiapkan hasil adonan untuk segera dipotong sebagai kerupuk. Namun terlebih dahulu semua itu menunggu hasil adonan yang sudah dimasak beberapa hari sebelumnya hingga sampai ada proses penghalusan lagi dan siap untuk dicetak secara manual sebagai cecek kerupuk. Tak hanya itu saja, selanjutnya proses akhir adalah penjemuran yang dilanjutkan dengan pengemasan yang siap untuk dikirim atau diambil oleh pengepul langganannya. Untuk kapasitas produksi setiap harinya, Isnadi hanya mampu memproduksi kerupuk singkong sekitar 4 kuintal bahan baku singkong yang ia dapatkan dari petani yang kadang sulit. Sementara untuk menjadi olahan cecek kerupuk terbagi menjadi 2 jenis kerupuk dengan ukuran yang berbeda serta harga yang berbeda pula. Untuk ukuran cecek kerupuk yang besar ia bandrol dengan harga Rp64.000 per bal, satu bal berukuran 5 kg, sedangkan yang ukuran kecil Rp65.000 per bal. Sementara untuk sehari ia hanya mampu memproduksi bahan cecek kerupuk siap olah sekitar 35 hingga 40 bal atau 200 kg per hari yang menghabiskan bahan 4 kuintal singkong. Sekarang ini agak sulit, masalahnya kan ya musimnya musim corona ini. Dulu saya produksinya kan sekitar 6 kintal 7 kintal per hari sebelum ada corona. Jadi ada corona ini hampir 40% turunnya. Impiannya ke depan untuk usaha ini seperti apa, Pak? Wah, ini agak sulit mengatakan, masalahnya agak suram sekarang. Maksudnya Bapak punya impian untuk membesarkan perusahaan ini seperti apa kira-kira? Pemasarannya Bapak, inovasinya? Ya, mau membesarkan, tapi ya pemasarannya itu yang agak sulit. Berarti butuh solusi untuk pemasaran, Pak ya? Iya, tentunya itu. Seperti apa, Pak, contohnya, Pak? Iya, pemasaran selain yang ngambil barang itu kan, kalau ini kan cuma 1-2 orang. Kalau mungkin lebih banyak kan lebih produksinya lebih banyak.
Saat ini persoalan yang dihadapi oleh Isnadi adalah soal pemasarannya yang mengalami penurunan hampir 40%, yang mana sebelumnya ia mampu memproduksi antara 6-7 kuintal, namun saat ini hanya 4 kuintal saja. Disebabkan karena sistem pemasaran selama ini hanya 1-2 orang pengepul saja, selain dari Surabaya, juga orang lokalan yang hanya mengambil untuk beberapa bal saja. Isnadi ingin memperbesar usahanya ke depan apabila menemukan solusi pemasaran yang tepat sesuai dengan impiannya, agar bisa memproduksi lebih banyak lagi, agar bisa mempekerjakan orang di sekitarnya. Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan.